Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Silakan Pendeta Michael. Baik, sebelum kita akan merenungkan akan pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, setelah kami melakukan aktivitas kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan banyak puji-pujian, kesaksian, dan pelajaran, diskusi pelajaran sekolah sahabat. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan sebelum kami akan melakukan aktivitas kami selama 6 hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati juga kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom, selamat sore kepada kita semua, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan di Jemaat Tanjung Perak Surabaya. Terima kasih kepada Pendeta Del Sompotan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada saat ini ya, Pendeta. Baik, terima kasih. Baik, saya akan share PowerPoint-nya. Baik. Sudah kelihatan ya, Pendeta ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena di hari Sabat Tuhan yang indah ini, kita boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih begitu baik di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab. Boleh kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya suka untuk kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ini. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Di ayat pertama dari kitab Yakobus ini dia menjelaskan kepada pembacanya bahwa siapa penulis kitab ini. Dia menjelaskan bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia perkenalkan dirinya. Dia katakan bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kepada siapa, saudara?
kepada kedua belas suku di perantauan. Kalau kita melihat di dalam buku Kisah, kedua belas suku ini mereka terpisah-pisah atau tercerai-berai di Asia Kecil, saudara. Ya. Jadi Yakobus ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta kalau bisa kita katakan pada zaman sekarang. Dia katakan ini kepada kedua belas suku yang ada di perantauan, orang-orang yang sedang merantau. Ya, sama seperti kita, saudara. Bisa saja ini salam dari seorang ketua daerah atau seorang hamba Tuhan kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Kita bisa melihat di sini bahwa Yakobus sangat peduli kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Kita lihat ayat yang kedua. Ya. Tujuan daripada ditulis buku Yakobus ini yang pertama adalah dia memberikan motivasi, memberikan semangat. Lihat, walaupun kedua belas suku ini berada di perantauan, tetapi dia katakan salam dari Yakobus. Nanti kita lihat ayat yang kedua. Ya, di ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, ini menunjuk atau mengarah kepada kedua belas suku yang ada di perantauan. Dia katakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah, ya, anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan my brethren, ya, dikatakan count it all joy. Hitung semua itu yang Tuhan sudah berikan, kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan kepadamu ketika engkau fail atau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya. Coba saudaraku bayangkan. Ya. Mari kita coba membayangkan apa yang dikatakan oleh Yakobus ini. Ya. Ketika rumah saudara terbakar, atau saudara kehilangan uang saudara, atau mungkin kalau seorang pendeta kehilangan Alkitab atau laptopnya. Kemudian saya katakan demikian. Sudahlah pendeta Del, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan ketika pendeta Del jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kira-kira bagaimana perasaan daripada orang-orang tersebut, saudara? Kedua belas suku ini. Dia akan berpikir, apa sih maksudnya Yakobus ini? Ya. Kalau kita baca saja seperti ada perbedaan, saudara. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita lihat murid-murid Yesus, mereka juga mengalami pencobaan. Ya, kita semua yang ada pada saat ini sedang berada di dalam situasi di mana Yesus akan segera datang. Tanda-tanda di dalam Matius pasal 24 sudah banyak yang tergenapi. Dan itu setan mau membuat pemikiran manusia, pemikiran daripada pengikut Tuhan, supaya tidak lagi bahagia kalau sudah berada di dalam Tuhan. Itu yang setan mau, saudara. Tetapi ayat yang ketiga, dia menjelaskan bahwa kenapa kita harus bahagia ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di ayat yang ketiga menjelaskan, sebab kamu tahu, dikatakan di sini bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu tadi. Ya. Ujian iman, saudara. Ujian iman ini adalah kalau di perkuliahan sama dengan ujian harian yang diberikan. Ya. Ujian harian. Belum masuk pada ujian final atau ujian akhir semester, saudara. Sebab kamu tahu, dikatakan kepada kita semua umat-umat Tuhan, bahwa ujian terhadap imanmu itu, ya, itu bagaikan try out, saudara. Bagaikan sedang diuji, ya, sedang di dalam masa pengujian, saudara. Bahwa ujian terhadap imanmu, dikatakan, itu menghasilkan ketekunan. Kalau saudara setia kepada Tuhan, iman saudara akan bertumbuh, maka ujian iman saudara akan menghasilkan ketekunan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan itu berarti
sesuatu perihal tekun, kekerasan, dan kesungguhan bekerja atau keasikan. Ya. Ketika kita sudah dibiasakan atau sudah terbiasa dengan ujian iman itu, maka itu akan menunjukkan hasilnya, yaitu kita akan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Sama seperti cerita anak-anak yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana seorang Daniel, dia di dalam gua singa pun, dia masih setia, dia masih tekun kepada Tuhan. Ya. Dia tidak mau hanya pada saat sukanya saja dia percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat di gua singa sekalipun, saudara. Ya, bayangkan kalau kita berada di dalam gua yang penuh dengan singa-singa, saudara. Ya, di tengah-tengah lubang-lubang yang di dalamnya sudah siap singa-singa yang akan memakan kita. Bagaimana perasaan kita, saudara? Tapi Daniel, dia tekun kepada Tuhan. Merupakan suatu hal yang luar biasa, pelajaran bagi kita. Kita mungkin tidak berada di dalam gua singa. Tetapi kita sedang berada di dalam goa-goa masalah kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan, saudara? Ketekunan itu dapat dihasilkan ketika iman kita percaya kepada Dia yang merupakan pencipta kita. Sama seperti seorang pada gambar ini yang sedang membawa sepeda. Ya. Dia sedang menaiki sebuah gunung untuk membawa sepeda ini, saudara. Dia harus berusaha terus-menerus. Dia harus dengan sungguh-sungguh tekun. Ya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau mencapai pada puncak iman kita, maka dikatakan kita harus tekun setia kepada Tuhan. Itu makanya di dalam Wahyu 14 ayat 12, renungan yang sudah pernah dibawakan oleh, saya lupa pendeta siapa, pada waktu itu setelah webinar kesehatan ini, di dalam Wahyu 14 ayat 12 juga dikatakan, yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara dan saya termasuk di dalam orang-orang yang kudus ini. Ya, saudara menuruti perintah Allah dan saudara beriman kepada Yesus. Dikatakan yang penting di sini setelah ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Wahyu 14 ayat 6 sampai 11 menjelaskan tentang pekabaran 3 malaikat yang harus saudara kabarkan. Dikatakan di sini, yang penting di sini ialah ketekunan saudara dan saya di dalam menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Ketekunan saudara adalah kekuatan yang berharga. Ya. Suatu power yang mempunyai harga atau nilai. Jika Anda yakin dengan tujuan atau jalan hidup Anda, maka milikilah ketekunan untuk tetap berusaha. Kenapa? Karena ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan godaan. Ketekunan yang saudara miliki adalah sesuatu power, sesuatu kekuatan untuk saudara mampu bertahan di tengah tekanan dan godaan. Itu makanya dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. Dia menjelaskan, Yakobus mau menerangkan bahwa milikilah iman, saudara. Karena dengan demikian, ketika kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kita akan dilatih dan kita dapat melewati ujian iman itu dan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu, ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Di dalam bahasa Yunaninya matang atau dalam bahasa Yunaninya teleios, saudara. Mencerminkan bagaimana pengertian Alkitabiah tentang matang itu, saudara. Ya. Dikatakan bahwa matang di sini artinya kedewasaan yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah
hubungan kita yang benar dengan Tuhan kita yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi pacar kita, kita mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh, maka dengan Yesus juga kita harus dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia. Ya, itulah hubungan yang benar. Dengan sepenuh hati kita dalam pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan dan kemurnian. Jadi untuk memperoleh buah yang matang artinya matang dalam hal kedewasaan rohani, saudara. Ya. Ketika kita sudah matang sebagai orang-orang Advent, umat-umat Tuhan, kita sudah matang dalam hal kedewasaan, hubungan kita dengan Tuhan sudah benar, dan itu akan berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia. Banyak orang katakan bahwa beribadah pada hari Sabat tidak menyelamatkan. Memang benar, saudara. Tetapi itu juga merupakan suatu usaha, suatu buah yang dapat kita lakukan ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita katakan saya mengasihi Dia, tapi hubungan kita dengan Yesus saja tidak apa? Tidak sesuai. Ya. Bagaimana saya mau katakan, oh saya mengasihi pacar saya mau mengasihi teman saya, tapi saya sendiri tidak punya apa? Hubungan yang benar dengan mereka. Ya. Itu makanya sebagai umat-umat Tuhan, mari kita matang atau dewasa di dalam kerohanian kita. Iman kita bertumbuh, saudara. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, setelah tadi kita percaya kepada Tuhan dengan iman, tetapi dikatakan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sesungguhnya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, dikatakan, ya, kekurangan hikmat. Hikmat itu apa sih, saudaraku? Ya. Hikmat adalah kemampuan rohani kita untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Alkitabiah. Artinya hikmat Tuhan berikan agar kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jika saudara kekurangan hikmat untuk menentukan terlebih pada akhir zaman ini, ayat yang kelima dikatakan, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan Tuhan berikan. Minta kepada Tuhan, saudara. Ya, dengan iman yang saudara miliki tadi, minta kepada Dia. Dia akan memberikan itu. Ya. Saudaraku, kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Pada waktu Dia datang pertama kali di dalam dunia ini. Ketika orang meminta kepadanya, Dia berikan, saudara. Apalagi kita umat-umat Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan, ya, umat perjanjian Tuhan. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka Tuhan akan berikan itu. Minta kepada Dia dengan iman yang sungguh. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, saudara. Ya. Itu makanya saudaraku, ketika saudara minta kepada Tuhan, yang pertama tadi kita perlu memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Yang kedua kita harus meminta hikmat itu dalam iman dan tidak bimbang, saudara. Ya. Kalau saudara pernah pergi melaut, ya, atau berada di dalam laut, di tengah-tengah laut, saudaraku, ketika saudara menyeberang, ya, saudara bisa lihat gelombang laut itu seperti apa, saudaraku. Ya. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itulah gelombang laut. Nah, Yakobus mengatakan bahwa jangan kita bimbang sama seperti itu, saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan,
Apapun yang membuat kita bimbang, jangan sampai kita bimbang, saudara. Ya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, terlebih di dalam dunia ini, ya, apapun yang terjadi ketika kita sudah mulai bimbang, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita minta itu dalam iman, saudaraku. Ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian, orang yang bimbang tadi, ya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang bimbang, orang yang mulai meragukan dia, itu sama seperti dia sedang tidak berada pada pihak Tuhan. Dia sedang berpihak kepada setan, saudara. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, terjadi pertentangan besar atau the great kontroversi antara Tuhan dan setan. Bahwa ia tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Karena dia berada pada pihak setan. Ya. Kita lihat Salomo, saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Salomo berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia katakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, lalu baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ingat saudaraku, kalau itu baik di mata Tuhan, Tuhan akan berikan. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa dapat pada penutupan Sabat Tuhan yang indah ini. Yang pertama, mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita memperkuat iman kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, jangan ragu, saudara. Percaya Tuhan akan berikan itu semua. Kalau itu baik di mata Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat ini sering disampaikan ketika ada orang yang mulai berselingkuh. Ya, pasangan kita mungkin berselingkuh, kita kasih ayat ini, ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa maksudnya, saudara? Di dalam terjemahan, berbagai terjemahan yang ada, kita bisa melihat bahwa he is always into mind and unstable. Artinya apa? Dia selalu berada dalam dua pemikiran yang mana yang dia mau pilih. Dan itu tidak stabil, saudara, di dalam keputusan. Artinya apa? Yakobus pasal 1 ayat yang ke-8 ini, sebab orang yang mendua hati, dia berbicara tentang, dia mereview. Dia, kalau dalam bahasa Inggrisnya, previews. Dia mengulangi kedua ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dia mau katakan demikian. Sebab orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Kalau saudara suka menyaksikan FTV atau ratapan tangisan ibu tiri, ya, ratapan tangisan istri, saudara melihat bahwa ada seorang pria yang mempunyai, ya bisa dibilang istri tua dan istri muda, saudara. Apakah tenang hidupnya? Tidak. Ya. Karena dia di sisi lain dia memikirkan si A, di sisi lain juga dia memikirkan siapa? Si B. Begitu juga dengan kita. Apakah kita umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini, kita berada di dalam dua pemikiran? Ya. Itu makanya Alkitab katakan dalam Matius, dikatakan, tidak seorang pun yang dapat menyembah kepada dua Tuhan. Engkau mau beribadah kepada Tuhan, atau engkau mau menyembah kepada siapa? Mammon. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Yosua dan keluarganya, dia memilih beribadah kepada Tuhan. Ya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa pungkiri, saudaraku. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Sampai Yesus datang nantinya yang kedua kali menjemput saudara dan saya. Selagi Yesus belum datang, peristiwa ini akan terus terjadi. The great controversy. Pertentangan besar ini. Karena Yesus
Dia adalah satu-satunya yang perlu kita banggakan. Dan setan juga. Dia mau supaya kita jatuh ke dalam dosa. Dia mau agar supaya umat-umat Tuhan yang tadinya percaya kepada Tuhan mulai meragukan Tuhan. Mulai diputar otaknya oleh setan. Dan akhirnya banyak pengikutnya. Dan sama-sama masuk ke dalam neraka. Saudara. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya hanya kepada Dia. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya dikatakan. Datang pengetahuan dan kepandaian. Tidak ada yang lain, saudaraku. Ya, kalau seperti iklan katakan apapun makanannya, minumnya ya itu. Tapi kalau ini, apapun yang terjadi, apapun hikmat yang diberikan, hanya percaya kepada Tuhan. Hikmat dari Tuhan itulah yang kita nanti-nantikan, bukan hikmat dari orang lain. Itu makanya di dalam Yakobus pasal 1 ini, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, dia membahas tentang iman dan hikmat. Kita bisa lihat, dua hal ini, iman dan hikmat, sangat berhubungan. Jika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman yang kuat, maka Tuhan akan berikan hikmat itu. Dan kita dapat menjalani kehidupan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Fundamental of Christian Education, kutipan dari Nyonya Ellen G. White yang terakhir dikatakan, bahwa dari Tuhanlah sumber segala sesuatu. Itu dapat menghasilkan semua yang dikatakan, semua pengetahuan yang berharga bagi manusia. Semua yang dapat dipahami dan dipertahankan oleh akal itu sendiri. Ya. Jadi kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan, jangan menggunakan hikmat daripada apa? Manusia. Sama seperti cerita anak-anak tadi ya. Mari kita gunakan hikmat yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi, hikmat Tuhan lebih baik daripada hikmat setan. Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.